Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saim dan saimat, qaimin dan qaimat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari-hari terakhir puasa kita, puasa Ramadan kita. Semoga semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita terus melaju, terus mendaki menuju destinasi terakhir kita, yakni la'allakum tattaqun, agar semua kita menjadi orang-orang bertakwa. Pada saat kita masih puasa, pada saat ini ternyata ada sekelompok orang-orang beragama, ya, tentu saja dalam hal ini adalah Islam, yang telah merayakan hari rayanya pada tanggal 5 hari Jumat kemarin, yang dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya atau dikenal oleh banyak orang sebagai seorang Mbah Beno, yang memiliki jamaah yang disebut dengan jamaah Aulia. Bukan Aulia tetapi Aulia. Tentu saja mungkin ini merujuk pada Aulia tapi dengan tulisan O bukan U. Jamaah ini, kalau ini bisa disebut sebagai jamaah atau gerombolan, ini gerombolan beragama seperti ini, tentu saja bikin viral karena Ramadan masih bersisa 5 sampai 6 hari, tapi dia telah melakukan atau merayakan hari raya. Dan dia juga memulai hari raya memulai puasa pada tanggal 7, ya, pada tanggal 7 hari Kamis, sebelum kita Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ya, sebelum orang-orang Muslim pada umumnya memulai puasa Ramadan. Tentu ini menjadikan keriuhan berita di berbagai media, baik media elektronik ataupun media tulis, media online dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa puasa itu tentu saja sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tatkala kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, hendaklah kau berpuasa tatkala kau melihat bulan, dan kau hendaklah merayakan hari Idul Fitri pada saat kau juga melihat bulan. Artinya telah masuk bulan Ramadan dengan ada hilal, kemudian telah masuk bulan Syawal pada saat hilal. Nah, yang ini rada-rada, bukan hanya rada, tetapi betul-betul aneh, betul-betul di luar nalar, betul-betul bahkan di luar pendekatan keagamaan manapun yang normal yang terjadi di negeri ini, bahkan bukan hanya negeri ini tapi juga di seluruh dunia. Tatkala masih ada hilal, atau kalau sebelumnya hilal belum muncul, dia setelah puasa, pada saat hilal masih ada, bulan Ramadan masih ada, dan hilal Syawal belum muncul, dia telah merayakan hari raya dan dia memulai puasa. Tentu saja ini cara beragama yang tidak memiliki kaidah, tidak memiliki panduan, tidak berdasarkan ilmu, dan tentu saja pemberi fatwanya atau pelakunya memiliki cara pendekatan
keberagamaan atau keagamaan yang menyimpang, yang meleset, yang out of the track, di luar dari jalan, dari manhaj yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para ulama salafus saleh, dan tentu saja tidak standar dan guidance yang ada dalam Al-Quran was Sunnah. Tatkala bulan masih ada, bulan belum muncul, bulan Ramadan belum muncul, satu Ramadan belum muncul, hilal Ramadan belum muncul, maka tentu saja kita tidak boleh menamakan bahwa kita telah puasa Ramadan. Sebagaimana tatkala bulan masih gede, kemudian dia telah merayakan Idul Fitri. Kemudian pertanyaannya adalah Syawal yang mana dan Ramadan yang mana yang dia lakukan. Kemudian menjadi heboh lagi tatkala dia ditanya kemarin, walaupun setelah itu ada klarifikasi bahwa kenapa dia merayakan Idul Fitri lebih awal dari umumnya, dari jumhur kaum muslimin. Dia mengatakan bahwa dia nelpon Allah Subhanahu wa taala, ya. Nelpon Allah Subhanahu wa taala satu cara beragama yang sangat picisan, ya. Satu beragama yang sangat picisan dan menimbulkan kegelian, kedua mungkin menimbulkan kemarahan yang bagi orang-orang yang gampang marah tentu saja menimbulkan emosi, ya, menimbulkan keanehan, menimbulkan beragam pertanyaan, orang ini sehat atau tidak sehat. Orang ini dari mana belajar agamanya, dari kitab apa dia belajar, dan kemudian dia berani-beraninya mengatakan bahwa dia sudah menelpon Tuhan. Yang walaupun setelah itu diklarifikasi bahwa apa yang disebut dengan menelpon Tuhan itu adalah jalan spiritual dia. Jalan spiritual yang melenceng di jalan yang tidak benar, pendekatan yang tidak benar, cara yang tidak benar yang dilakukan oleh Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Saleh Pranowo yang sering disebut sebagai Mbah Beno. Ini tentu saja perlu diluruskan dan perlu dilakukan pendekatan. Perlu diajari juga bagaimana cara belajar agama yang benar, karena bisa dipastikan bahwa dia tidak melakukan rujukan terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah Rasulullah SAW, atau dia mungkin tahu tetapi lebih mengikuti arus dan gelombang nafsu keberagamaan yang nyeleneh, yang jauh dari jalan yang benar, yang masuk ke ruang-ruang kesesatan cara-cara beragama. Dalam hal ini diperlukan tentu bagi para pemangku kebijakan dan pemilik pemangku kekuasaan untuk meluruskan cara-cara beragama ini, karena kalau tidak ini akan banyak dan muncul lagi cara-cara beragama yang di luar pakem, di luar standar, di luar kelaziman, di luar manhaj yang benar. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Mbah Beno ini di Masjid Aulia, ya, kemudian yang ada di Gunung Kidul ini di Yogyakarta, merambah kemana-mana dan pengikutnya mungkin semakin banyak, sehingga kemudian suatu saat akan menimbulkan apa yang disebut dengan kegelisahan sosio-religius, kegelisahan sosial keagamaan yang membuat bangsa ini juga gonjang-ganjing, membuat masyarakat resah, membuat masyarakat jadi tidak nyaman karena cara telepon-teleponan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu kalimat yang betul-betul di luar nalar dan kewajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.